Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Ghazali dari kelas 1D NIM 0503212409 dari jurusan penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan sistem reproduksi pada ayam betina. Sekian. Sistem pencernaan yang pertama, mulut atau paru yang berfungsi untuk mengambil makanan. Lidah di dalam mulut akan mendorong makanan ke saluran pencernaan. Yang kedua, esofagus atau kerongkongan berupa pipa tempat pakan melalui saluran ini dari belakang mulut ke proventriculus. Yang ketiga, tembolok berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Yang keempat, proventriculus suatu pelebaran dari esofagus sebelum berhubungan dengan proventriculus. Yang kelima, pankreas berfungsi sebagai penginapan endokrin maupun eksokrin. Yang keenam, hati berfungsi sebagai sekresi empedu, metabolisme protein dan karbohidrat. Yang ketujuh, usus halus merupakan saluran panjang yang berawal dari lubang keluar otot dan tempat terdapat 3 bagian, yaitu duodenum, ileum, serta terjadi absorpsi zat makanan. Yang kedelapan, usus besar berfungsi membantu mencerna pakan yang memiliki kadar serat kasar yang tinggi melalui aksi jasad renik di dalamnya. Yang kesembilan, kloaka berfungsi sebagai lubang pengeluaran sisa pencernaan pada ternak unggas. Sistem pernapasan lubang hidung adalah awal dari saluran pernapasan ayam. Lubang hidung berfungsi mengambil udara untuk bernapas. Terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara, bakteri, dan kotoran yang masuk. Yang kedua, larynx adalah organ yang paling dekat dengan trakea. Fungsi dari larynx antara lain mencegah masuknya benda asing ke dalam larynx. Jalan masuk udara selama inspirasi membantu dalam proses menelan serta mengatur suara. Kemudian udara akan disalurkan ke organ trakea berupa pipa yang terdiri dari cincin tulang rawan. Trakea memiliki fungsi menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru. Pada pangkal trakea terdapat syrinx sebelum mencabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan bakteri bahwa penyakit yang masuk. Yang ketiga, paru-paru yang terdapat di belakang jantung ayam dan dilindungi tulang yang membungkus rapi paru-paru. Fungsi paru-paru yang sama dengan paru-paru pada umumnya, yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat, kantong udara berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara selama respirasi dan ekspirasi. Sistem reproduksi ayam betina. Yang pertama, ovarium terdapat di daerah kranial ginjal di antara rongga dada dan rongga perut. Pada garis punggung sebagai penghasil ovum terdiri dari kurang lebih 1.500 molekul yang menempel pada permukaan ovarium dengan perantara tangkai yang tertanam di dalam jaringan ikat yang berpembuluh darah dalam ovarium. Yang kedua, oviduct merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Berfungsi dari oviduct yaitu sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. Yang ketiga, infundibulum merupakan bagian paling kranial atau depan dan teratas dari oviduct dengan panjang 9 cm, berfungsi sebagai ovulasi, fertilisasi, dan pemasakan ovum. Yang keempat, magnum merupakan saluran lanjutan dari oviduct terpanjang sekitar 33 cm. Magnum berfungsi untuk proses perkembangan telur, tempat disekresikan argumen telur serta menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Yang kelima, itsumus memiliki panjang 10 cm dengan diameter yang lebih kecil daripada magnum, bisa disebut dengan penyempitan. Itsumus berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran sel atau selaput gerabang lunak. Yang keenam, uterus merupakan bagian oviduct yang melebar dan berdinding kuat dengan panjang 10-15 cm. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan telur paling lama sekitar 18-20 jam.
Vagina yang ketujuh, vagina merupakan bagian paling belakang dari oviduct dengan panjang 12 cm. Vagina diakhiri dengan adanya bentuk kloaka di bagian akhir saluran reproduksi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.